Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasona Hamdana Mauli, SMSc, PhD. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, MA. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Institut Fenomena, Bapak Matius Ho. Yang saya hormati Vice President of the United Nations Monetary Council, Bapak Profesor Muhammad Bo. Yang saya hormati Direktur International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University Law School, Bapak Mr. Fritz Geiska. Yang saya hormati Founder and CEO International Religious Freedom Secretary, Mr. Dick Picha. Yang saya hormati Pengawas Institut Fenomena, Bapak Edwin Suryadi Jaya. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan tinggi media, Menko Ham, hadir di sini Kepala Badan BSK, Kepala Badan Humas Sumber Daya Manusia, Menko Ham, yang hormati staf ahli Menteri Hukum, Bidang Reformasi Birokrasi, yang hormati staf ahli Menteri, dan hormati penasihat Menteri Menko Ham, yang hormati Bapak Ibu pimpinan tinggi Pratama di Kementerian Hukum dan HAM, yang hormati Bapak Ibu pimpinan tinggi Kementerian Lembaga mewakili, yang hormati Bapak Ibu narasumber dari Indonesia maupun mancanegara, serta Bapak Ibu peserta konferensi internasional yang hadir baik fisik maupun virtual yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan Pak Perdi, jikalau saya menyampaikan pantun sebagai komunikasi untuk memperkuat persahabatan dan juga penghormatan untuk kita semua sesuai dengan tematik yang ada. Naik Gojek lewat Bekasi, makan rendang pakai nasi, selamat datang pada delegasi, semoga senang ikut konferensi. Masih 2 bulan lagi, masih banyak tekanan stop. Naik sepeda di alun-alun, gunakan helm yang utama. Deklarasi HAM telah 76 tahun, tumbuhkan toleransi beragama. Kakek nenek bertemangan, baru ingat sudah lanjut usia. Toleransi beragama dan keyakinan kunci utama perdamaian dunia. Bapak dan Ibu peserta konferensi yang berbahagia, paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan ridho-Nya kita dapat bertemu untuk mengikuti konferensi internasional dalam literasi keagamaan lintas budaya sebagai rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia ke-75 dengan tema martabat manusia dan reformasi hukum untuk masyarakat yang damai dan inklusif. Konferensi internasional ini diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 14 November 2023 bertempat di Hotel Helsinki yang merupakan kerjasama antara Jenderal Asasi Manusia, Hukum dan Asasi Manusia dengan Institut Fenomena. Bapak dan Ibu peserta konferensi yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya mengucapkan selamat datang kepada para pembicara dan peserta baik yang berasal dari mancanegara maupun dalam negeri yang telah hadir pada konferensi tahun ini. Semoga selama di Jakarta, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga tentang Indonesia yang penduduknya ramah tamah dan tinggi toleransi antarumat beragama dan kepercayaan yang dijamin dalam konstitusi, serta tentunya meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kerukunan dan kebersamaan di berbagai negara.
Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran tentang Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, serta jarak dari titik paling barat yaitu Sabang dan ke titik paling timur Indonesia itu Merauke. Jika ditempuh dengan pesawat kurang lebih membutuhkan waktu 9 jam, yang durasinya hampir sama dengan penerbangan dari London ke New Delhi, melewati 2 benua dan belasan negara, suatu jarak yang sangat jauh sekali. Jumlah Indonesia saat ini sudah hampir mencapai 280 juta jiwa yang hidup tersebar di 17.000 pulau dengan beraneka suku, adat, tradisi, dan agama, serta lebih dari 1.300 bahasa daerah. Oleh karena itu, Indonesia sudah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman dan semangat persaudaraan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda agama, suku, budaya, namun tetap satu, yaitu Indonesia. Bapak Menteri dan Pak Habib yang berbahagia, Konferensi Nasional dalam Literasi Agama Lintas Budaya ini dilaksanakan sebagai suatu rangkaian dari peringatan Hari HAM sedunia ke-75 pada tanggal 10 Desember 2023. Selanjutnya, tema pada konferensi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya fenomena intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama yang terjadi hampir di seluruh dunia. Pemberkaran terhadap kitab suci agama tertentu, pelarangan melaksanakan ibadah, ujaran kebencian, dan pelarangan menggunakan simbol-simbol agama masih terjadi. Permasalahan tersebut jika dibiarkan hanya akan menimbulkan konflik dan kontraproduktif. Oleh karena itu, peningkatan literasi keagamaan lintas budaya diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menjembatani batas-batasan budaya dan keagamaan demi mencapai kerjasama konkret yang akan menghasilkan solidaritas sipil. Hadirin yang berbahagia, prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dinyatakan di instrumen internasional maupun nasional. Pada instrumen nasional, Deklarasi Besar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau percaya sesuai dengan pilihannya. Pada instrumen nasional Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 telah lebih dulu memuat prinsip-prinsip dasar HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejak hak kebebasan beragama dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan rakyat penduduk untuk beragama masing-masing dan untuk beribadah untuk agama dan percayanya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konteks Indonesia telah dibuat indeks kerukunan umat beragama atau KUB sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama suatu masyarakat. Terdapat 3 indikator yang diukur, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Capaian indeks KUB pada tahun 2021 adalah 72,39% atau termasuk tinggi. Namun jika diuraikan untuk indikator toleransi, dia masih di 68,72. Skor tersebut menunjukkan masih ada permasalahan intoleransi dan perlu suatu intervensi untuk meningkatkan situasi tersebut, antara lain dengan program literasi keagamaan lintas budaya dan penguatan mobilisasi beragama yang kerangka hukumnya ditandatangani oleh Bapak Presiden Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan mobilisasi beragama. Penguatan mobilisasi beragama bukan untuk mobilisasi agama, melainkan mobilisasi pemahaman dan pengamalan dalam beragama dan percaya. Mobilisasi beragama sesuai merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama
baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan data tersebut di atas, maka tujuan dari konferensi pasal yaitu satu, sebagai forum internasional untuk mendiskusikan konsep martabat manusia sebagai prinsip dasar dan inti dari hak asasi manusia yang melekat harus dihormati oleh semua orang tanpa memandang latar belakang ras, jenis kelamin, dan status sosial. Kedua, memperkenalkan literasi keagamaan, lintas budaya, yaitu sebuah kemampuan pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan orang yang memiliki keadaan berbeda. Selanjutnya, konferensi ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, bertukar ide, serta inisiatif terkait literasi keagamaan lintas budaya dan para narasumber dari nasional. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan Asasi Manusia yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan program ini, dan seluruh peserta yang hadir baik langsung maupun virtual, serta seluruh panitia penyelenggara. Semoga kegiatan ini dapat menciptakan keharmonisan dan kerukunan umat beragama dan Kristen di dunia dan berbagai negara. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Om Santi Satu. Terima kasih. Terumbu karang hiasi lautan, bentuknya indah seperti pemandangan. Mari kita junjung toleransi keberagaman untuk ciptakan persatuan. Naik kereta dari Jakarta, turunnya di satu stasiun Kuningan. Mari kita cintai sama dan hargai perbedaan. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Direktur Eksekutif Institut Lemena kepada yang kami hormati, Bapak Matius. Disilakan. Your Excellency, Professor Yasona Lawli, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Ambassadors, Excellencies, distinguished guests and participants. Welcome to the International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy. We are very honored to have all of you here with us today. I would like to begin by thanking the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and in particular Minister Lawli, Your Excellency, for the commitment and leadership in organizing this conference. It's been an honor and privilege for us at the Lemena Institute to partner with the Ministry in this event and in many other activities. I also want to acknowledge the International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, the International Religious Freedom Secretariat, and the Templeton Religion Trust for their support. In the midst of the mounting challenges to freedom, justice, and peace in the world, it is timely to reflect once again on human dignity as the foundational concept to the Universal Declaration of Human Rights. Protecting and promoting human dignity in all sectors of public life within the framework of the rule of law should undergird a peaceful and inclusive society. Ladies and gentlemen, protecting and promoting begin with respecting. Respect for human dignity also means respect for human diversity. In a religious society, a misinformed religious understanding or a lack of exposure to religious diversity can become an obstacle, even a threat, to mutual respect and trust in the society. We need trust to build constructive dialogues and productive collaborations that are firmly grounded and guided by the rule of law in order to achieve a peaceful and inclusive society. Cross-cultural religious literacy is essentially a framework to build those dialogues and collaborations through competencies and skill development in a religiously diverse society. Religion by its nature will permeate from private to public sphere. Therefore, equal and inclusive citizenship, which not only guarantees the rights
but also demands responsibilities of its citizens, regardless of their religions or beliefs, is an important basis that will be discussed in this conference. Religion is also transnational and transcultural. While we want to share the experience from Indonesia, we also want to listen to the experiences and perspectives from other countries, especially from our neighbors in the Southeast Asia region. We will devote a substantial portion of the conference for such conversations. Excellencies, ladies and gentlemen, please allow me now to close my remarks in Bahasa Indonesia. We are joined in this conference by many religious leaders, scholars, and teachers from various places in Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir ini, bersama Bapak, Ibu, pimpinan berbagai lembaga mitra, dan para guru dan pendidik lainnya yang hadir baik di ruangan ini maupun melalui Zoom, pengalaman menjalankan bersama program pelatihan literasi keagamaan lintas budaya membuktikan pentingnya peran berbagai lembaga keagamaan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Program yang telah melatih ribuan guru ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa kerjasama erat 21 lembaga keagamaan dan masih akan terus bertambah, yang hampir semuanya terwakili dalam ruangan ini. Pentingnya peran dan kerjasama lembaga-lembaga keagamaan ini akan menjadi fokus pada sesi akhir konferensi ini. Semoga konferensi ini dapat semakin memperkuat komitmen dan solidaritas kita dalam menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum. Terima kasih.